Nah ini Mami, kemarin ada kejadian seru, saya sempat tanya, Mami, kenapa sih kok milih menulis buku? Kenapa nggak kayak gini aja, kita kayak podcast aja lah, nggak usah nulis buku. Kan nulis buku ribet, Mami harus bikin ini, bikin itu gitu. Itu bagaimana Mami ceritanya? Kingdom News Network, saatnya suara asli bersinar. Bersama saya Dian Kristanti dan saya Gina Deborah. Ya, dan di sini kami akan bercerita tentang My Story His Glory. Oke, Mami Salam, apa kabar? Baik, luar biasa. Mami, ini ceritanya agak-agak langka ya. Ternyata ini adalah buku pertama, My History His Glory. My Story His Glory. Ya, Mami barusan launching, katanya di conference yang pertama kali juga Mami buat. Jadi semuanya serba pertama kali. Oke, Mami. Jadi kita mau bercerita tentang My Story His Glory ya. Mami, boleh sharing sedikit ya sebelum kita masuk lebih dalam. Waktu pengalaman pertama kali conference itu bagaimana Mami waktu bikin acara tersebut? Conference pertama kali itu adalah sebenarnya impian saya ya di bulan Mei 2025 tahun ini. Waktu itu saya ikut satu conference di Jakarta, When Heaven Invites namanya, dan saya sangat terberkati dengan conference itu. Jadi ada momen waktu penyembahan, karena saya sangat diberkati, saya bilang, Tuhan, izinkan saya kalau satu kali mungkin tahun depan atau kapan, saya pengen juga kayak ada salah satu conference yang dibuat untuk orang-orang seperti ini datang mencari Tuhan, mengalami Tuhan, dan izinkan saya menjadi alat di tanganmu untuk menjadikan mimpi itu jadi nyata, seperti itu. Karena ada maksudnya satu encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Saya lihat orang-orang yang datang waktu itu di conference terberkati. Saya pribadi belum pernah mengalami Tuhan yang segitu dahsyatnya seperti yang saya alami di conference itu. Jadi itu juga salah satu kerinduan saya, dan ternyata terjadi dan tergenapi di conference kemarin, di BIWC Conference 2025. Jadi BIWC ini adalah salah satu tempat atau wadah yang hari ini kami buat di Bali, menjadi tempat Bali International Worship Center. Dan itu juga hati Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya dan suami untuk datang ke Bali buat acara itu, seperti itu. Dan jadi orang-orang kami kumpulkan dengan tim yang ada, dengan seluruh denominasi. Kita mau bergerak, bukan lagi mau cari nama atau mau cari saya dari gereja ini atau saya dari golongan ini, tidak, tetapi lebih ke siapapun yang rindu, serusak apapun dirimu atau orang yang mungkin tidak dipandang oleh sekitarnya, tetapi kalau kamu datang, kamu cukup mengalami Tuhan dan kamu pasti diubahkan. Dan yang lebih seru lagi ya Mami, ternyata conference kemarin itu temanya sama kayak judul buku ini. Waktu itu kita bingung kan, mau sudah 1 minggu mungkin mau menentukan tema. Kita berdoa apa ya temanya Tuhan, tetapi waktu itu saya saya ingat ini buku juga mau di launching tentang My Story His Glory. Terus tiba-tiba juga kan waktu itu ada Densu yang tiba-tiba bisa hadir, dan jadi acaranya diubah menjadi talk show yang sebenarnya pertama itu kita mau bikin KKR. Versi kayak ada khotbah dan lain-lain, tetapi kemarin itu benar-benar di conference, di acara kemarin Tuhan yang mengubah semuanya, jadi kayak dari khotbah menjadi talk show, dan talk show-nya itu bagi saya juga secara pribadi sangat memberkati. Wow. Oke, dalam acara tersebut yang saya jadi pertanyaan, ada nggak beberapa orang yang berbagi pengalaman waktu acara tersebut berlangsung terjadi mujizat atau sesuatu, karena ini kan bercerita tentang Tuhan ya. Acara tersebut. Saya sih tidak terlalu melihat hasil kayak ada orang yang langsung menceritakan di hari itu juga. Tetapi kemarin ini kan
kami masih di Bali ya. Ada salah satu ibu yang datang dan dia menceritakan betapa acara kemarin itu dia sangat terberkati. Wow. Dia datang dengan kesakitan, dengan lagi sakit, anaknya lagi sakit, tetapi dia datang dari seminar dan KKR-nya, dan talk show-nya juga dia datang malamnya dan ternyata kemarin itu saya baru menyadari sebegitu dahsyatnya Tuhan melawat umatnya, melawat orang-orang yang lapar dan haus datang kepada dia di acara kemarin. Wow, sepertinya nanti next time bisa diundang ya Mami. Boleh, untuk berbagi-bagi cerita. Karena saya tahu kayak setiap pengalaman hidup kita bersama Tuhan itu akan sangat memberkati banyak orang. Jadi bukan kita yang dibesarkan, tapi Tuhan boleh dibesarkan dari setiap kejadian dalam hidup kita ya Mami. Nah, oke, kita akan masuk lebih dalam tentang buku My Story His Glory. Oke, saya siapkan pertanyaan ya yang sudah saya catat beberapa. Supaya tidak terlewatkan, saya akan menanyakan tentang ini Mami. Agak seru ini. Apa alasan utama Mami menulis buku My Story His Glory? Apakah ingin berbagi pengalaman pribadi atau memberikan panduan atau hanya untuk menjelaskan tentang suatu hal gitu Mami? Alasan utamanya ya pasti saya itu merasa berhutang banyak sama Tuhan. Ya, itu salah satu kenapa saya harus menulis buku. Saya berhutang banyak tentang kebaikan Tuhan. Sejak saya dulu masih kecil, Tuhan sudah menyembuhkan saya waktu saya sakit, terus waktu saya mengalami pelecehan juga, saya mengalami pemulihan, dan itu bagi saya kebaikan Tuhan yang harusnya orang-orang juga tahu, bahkan menjadi berkat untuk orang-orang yang sedang mengalaminya. Jadi saya mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan lewat proses demi proses, bahkan ketika saya sakit tumor kemarin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya ditolong Tuhan, diberi kesempatan untuk masih hidup hari ini. Jadi bagi saya ya karena saya sudah terlalu banyak berhutang sama Tuhan, salah satunya kontribusi yang mau saya lakukan bagi kerajaan Allah adalah menceritakan kebaikan Tuhan, semuanya yang masih saya ingat, sekalipun ini masih sedikit ya, sedikit masih dari sangat-sangat sekian banyaknya banyak cerita ya Mami ya. Ya, tapi minimal saya tahu buku ini saya persembahkan untuk Tuhan. Lalu saya ingin tanya lagi tentang pengalaman pribadi ini Mami. Sejauh mana sih pengalaman spiritual yang Mami alami dalam pembuatan buku ini Mami? Ya, saya banyak kali mengalami hadirat Tuhan yang istilahnya setiap saat kita mengalami hadirat Tuhan, tapi lebih ke kunjungan Tuhan, lebih ke pernyataan Tuhan. Jadi kadang malam-malam itu jam 12-an begitu kalau saya menulis buku. Sampai malam ya Mami? Sampai malam. Saya sudah capek pun saya usahakan untuk tetap menulis sesuatu. Jadi waktu malam itu kadang ketika menulis saya bisa merasakan Tuhan itu duduk di samping saya. Kayak Roh Kudus itu yang benar-benar nyata ya Mami? Yang kayak dia bisa begini, ayo semangat. Dia bisa kayak, dan dia yang bisa mengingatkan saya tentang kejadian dan kejadian. Tetapi kadang ketika mau menulis itu pun saya kadang tidak mampu. Ada momen dimana saya tidak mampu karena terlalu berat. Yang dulu saya alami, saya menyadari kok bisa saya alami itu, kok bisa saya menang di situ, kok bisa saya masih hidup seperti itu. Jadi pengalaman spiritualnya pasti roh saya semakin terbakar untuk bagaimana ya saya orang-orang ini supaya tahu Tuhan itu Tuhan yang saya kenal dan Tuhan yang saya alami itu seperti ini. Jadi lebih ke situ, dan saya rasa sih itu sangat-sangat bagus untuk spirit saya untuk lebih lagi aktif untuk lebih lagi aktif menyadari kebaikan Tuhan. Wow, jadi dalam pembuatan buku pun Mami pun mengalami Tuhan benar-benar nyata ya Mami saat menulis. Karena jujur kalau buat buku itu adalah pasti rasa-rasa kayak lelah sekali dan rasa ingin menyerah kan Mami. Makanya itu saya bertanya, ada nggak pengalaman-pengalaman spiritual? Dan seperti yang saudara-saudara dengar sendiri, memang waktu penulisan buku ini memang benar-benar Tuhan nyata dalam kehidupan Mami saat membuat buku ini. Oke, dan saya akan bertanya lebih lanjut lagi, ada nggak target audiens untuk buku ini? Mungkin untuk orang yang belum mengenal Yesus, atau orang yang belum pernah mengalami pribadinya, atau mungkin untuk orang umum Mami. Oke. Kita santai ya, berbicara santai ini tentang Story His Glory. Oke, target audiens sebenarnya saya
merindukan generasi. Generasi yang mencintai Tuhan bukan karena sesuatu apa yang kita dapat dari Tuhan, tetapi mencintai Tuhan benar-benar yang keluar dari hati dan hidup. Jadi menyerahkan seluruh hidup, segenap hidup. Saya rindu generasi membaca buku ini karena di dalamnya juga ada perjalanan ketika saya mempersembahkan hidup saya, menyerahkan hidup saya, masa depan saya. Dan itu titik balik untuk kita mengalami Tuhan di masa depan kita. Kenapa Mami sampai begitu dalamnya berbicara tentang generasi? Karena kalau berbicara dengan generasi itu kan luas banget kan Mami. Dan untuk menjangkau generasi itu yang seperti kita lakukan bahkan dalam pelayanan yang kami lihat selama ini Mami lakukan tidak begitu mudah untuk generasi Mami. Kenapa Mami memilih generasi? Bukannya kayak memilih kayak orang-orang yang lebih tua atau apa? Kenapa ke generasi-generasi Mami? Karena apa ya, generasi sekarang sebenarnya kayak yang saya lihat sedang membutuhkan apa yang mereka tidak sadari mereka butuhkan. Kayak kekosongan di hati mereka yang semua diisi oleh hal-hal duniawi, kayak kesenangan sementara, kayak pesta pora atau medsos, seperti itu. Padahal ada satu bagian di hidup kita yang paling penting yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Jadi generasi muda ini adalah, kalian itu adalah aset kerajaan Allah untuk kedepannya, untuk membangun hidup yang kudus, hidup yang berkenan, hidup yang maksudnya hidup yang seperti yang Tuhan mau. Itu sebenarnya ada di generasi. Kayak ada generasi, saya tuh sedih kalau mendengar ada orang bunuh diri dan itu masih anak-anak kuliah dan lain-lain. Kayak segitu cepatnya untuk give up dengan hidup. Kalau di buku ini saya pernah mengalami proses mau bunuh diri 3 kali, saya ceritakan juga di situ. Tapi Tuhan menolong hingga saya benar-benar mengalami titik terendah dan titik awal bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan di titik itu. Jadi bagusnya adalah kalau generasi yang sedang hopeless, yang sedang tidak menemukan Tuhan, tidak menemukan harapan atau berpikir, oke, saya mencari kesuksesan, saya mencari jati diri dengan medsos dan lain-lain. Bagusnya adalah kalian perlu menyadari apakah itu penting, apakah itu benar-benar tujuan hidupmu. Berarti Mami juga ada di suatu titik saat masih muda mengalami hal-hal yang sama seperti mereka ya. Rasa hopeless, terus rasa ingin mengakhiri hidup, seperti itu ya Mami. Jadi buat kaum muda, kalian boleh membaca buku ini. Ini banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita dapat ya Mami. Saya akan bertanya lanjut tentang isi dan tema buku ini ya Mami. Bagaimana cara memastikan pesan buku tetap konsisten dan tidak mencampur adukan terlalu banyak topik? Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita sudah punya suatu ide, akan banyak ide-ide yang berkelanjutan. Dan akhirnya untuk menyampaikan suatu pesan di buku itu bisa sampai gamblang, lari ke kanan, lari ke kiri, dan nggak fokus gitu loh. Mami bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Untuk konsisten jadi saya temukan dulu poin-poinnya, kayak kerangkanya, mana yang penting, mana yang harus saya tuangkan, judulnya seperti apa. Jadi ketika itu sudah ada, jadi tinggal ditambahkan misalkan isinya seperti ini. Itu jadi tidak mengarah kemana-mana, karena itu kalau dari buku ini dari perjalanan saya masih kecil. Dari kecil ya Mami? Dari saya masih kecil, dari umur 5 tahun, ketika saya dilecehkan, ketika saya mengalami tidak pede dengan hidup, insecure dan lain-lain, itu dari kecil. Dan masuk ke beranjak remaja, saya mengalami hampir diperkosa lagi, hampir mencoba bunuh diri. Itu di proses saya waktu masih kuliah. Jadi ketika selesai itu tahapnya masuk lagi ketika saya sudah menikah. Saya mengalami begitu banyak hal dengan Tuhan. Saya menghadapi pelayanan di dapur umum seperti itu, dan jadi dari sejak kecil sampai hari ini. Jadi begitu banyak cerita yang Mami tuangkan, seperti dari kisah kecil sampai beranjak dewasa, itu ada semua di sini ya. Lalu yang saya pertanyakan, ini kan bercerita tentang Tuhan ya, perjalanan hidup Mami yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Yang saya tanyakan itu, ada nggak kesesuaian dalam buku ini
yang berhubungan dengan firman Tuhan gitu. Mami mungkin ada konteks-konteks tertentu yang Mami masukkan. Semuanya yang bagian firman Tuhan aku terus di paling terakhir ini untuk menjadi penutup. Oh, di penutup ya ada firman Tuhan. Di sini dikatakan, namun bagiku yang memuaskan aku bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk memandang Engkau dan keyakinan bahwa hubungan kita baik. Dan apabila aku terbangun di surga, maka sempurnalah kepuasanku, karena aku akan berhadapan muka dengan Engkau. Di Mazmur 17 ayat 15 versi FIH. Jadi ayat-ayat yang sebenarnya menjadi ayat pegangan saya ketika menjalani hidup ada tertulis di penutup dari buku ini. Jadi ada rema yang Mami dapat ya dari cerita di Tetap buku. Ujungnya adalah fondasinya adalah firman Tuhan. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya Mami, nah ini yang agak seru ya. Bagaimana cara menulis dengan gaya yang otentik dan mudah dipahami? Karena sekedar untuk mengetahui, kita juga sempat terlibat waktu pembuatan buku Mami kan. Saya baca itu banyak sekali bahasa-bahasa. Kalau secara ini kemarin barusan kita sharing ya Mami. Kalau secara teksnya bahasa Indonesia dengan bahasanya yang baku itu agak ribet kan Mami. Tapi kemarin aku baca itu kayaknya simple banget gitu loh Mami. Itu bagaimana Mami cara penulisan yang Mami sajikan? Ya, kalau ini kan saya tulis sendiri juga, saya tuangkan sendiri. Jadi kalau bagi saya ya otentik aja apa yang Tuhan taruh di hati saya. Cara penulisan saya, gaya saya juga seperti itu. Stylenya Mami. Tetapi tidak juga sembarangan ya. Ada poin dimana kita tetap mengikuti ejaan yang benar. Cuman karena ini juga fokusnya saya pengen generasi muda untuk itu, jadi lebih tidak terlalu banyak kerumitan seperti itu. Iya. Saya baca cukup menarik sih buku ini karena begitu banyak bahasa. Mungkin kalau masih anak-anak beranjak dewasa seperti remaja kayaknya bisa membaca ini karena memang konsep penulisannya enak. Jadi kayak memang beberapa kali kayak saya sendiri Mami kalau baca buku, tiba-tiba baca buku itu bingung. Bahasanya kayak gini, kayak berat gitu loh Mami. Jadi itu harus sampai ulang gitu. Dan mungkin waktu baca buku ini malah saya menemukan oh iya kayaknya seperti bukunya kayak mengalir aja. Jadi kita mau membaca itu kayak mudah membayangkannya kayak gitu loh Mami. Oke, itu sangat menarik Mami. Itu cara penulisan yang menurut saya sangat menarik untuk pembaca, apalagi di ukurannya anak-anak muda sekarang ya Mami. Lalu tentang nah ini Mami, kemarin ada kejadian seru, saya sempat tanya, Mami kenapa sih kok milih menulis buku? Kenapa nggak kayak gini aja, kita kayak podcast aja lah, nggak usah nulis buku, kan nulis buku ribet, Mami harus bikin ini, bikin itu gitu. Itu bagaimana Mami ceritanya? Kenapa sampai kenapa harus buku? Karena bagi saya ya warisannya adalah buku ini menjadi salah satu media untuk saya menuangkan hidup. Seperti Yesus ketika hari ini dia tidak hadir lagi di dunia, tapi kita punya bukunya, kita punya Alkitab, kita bisa tahu Yesus di perjalanannya karena tertulis dari sejak dia lahir sampai dia mati di kayu salib itu tertulis. Jadi bagi saya pentingnya buku ini adalah salah satu juga yang saya rasa akan menjadi warisan untuk anak cucu nanti atau generasi mendatang atau orang yang kita tidak pernah tahu kapan ada orang yang membutuhkan. Jadi kalau ini menjadi satu sarana untuk kerajaan Allah semakin dikenal, untuk mereka semakin mengenal Tuhan yang saya sembah. Jadi itu bagi saya satu hal yang saya ingini begitu. Jadi ada nggak orang-orang tertentu yang support Mami, terus habis itu yang pertama kali memberikan umpan balik tentang buku? Kalau seingat saya untuk yang selalu bilang, ayo tulis buku ayo tulis buku, itu Simon. Itu Simon yang anak di gereja. Dia selalu kayak ketika mengalami sesuatu, contoh kami mengalami mujizat dapat gedung baru di gereja. Dia juga saksinya ya Mami? Saksinya, karena dari ruko pindah ke gereja, ayo tulis buku. Terus kami dulu waktu waktu gereja masih di ruko, kami mengalami mujizat AC, mujizat kursi. Ada juga di sini ya Mami? Iya, aku lupa ya ada atau enggak. Pokoknya intinya ada tertulis banyak sekali mujizat dalam hidup saya yang kalau mau dihitung-hitung sebenarnya itu bagian dari perjalanan ya. Kalau sekarang kan
kayak sudah ada di titik, oh iya ya ternyata Tuhan itu apa yang dibilang firman itu betul. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau sekarang aku lebih di titik banyak orang mencari yang akan ditambahkan. Mereka tidak mencari, jadi orang mencari dengan susah payah, dengan upaya sendiri. Tetapi ketika yang saya hidupi ini, dan saya dan suami kayak hari ini ada di titik ini, kami tidak berupaya terlalu keras untuk memenuhi segala keperluan, tetapi Tuhan benar-benar menjadi nyata. Tuhan menjadi nyata. Yes. Untuk sekedar saudara-saudara pahami ya, saya mau menjelaskan tentang Mami. Jadi Mami ini adalah seorang ibu gembala, juga ibu dari 2 anak, dan ibu dari banyak anak rohani. Dan juga yang nggak kalah bikin saya takjub sama Mami ini, dia juga salah satu pendiri Dapur Umum Surabaya waktu COVID ya Mami. Aduh, kalau mau diceritakan begitu banyak aktivitas yang harus Mami lalui. Lalu tiba-tiba Mami harus membuat buku ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu, ada nggak kesulitan atau bagaimana cara disiplin waktu untuk menulis buku ini di tengah-tengah kepadatan yang Mami miliki itu? Ya, untuk itu saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena pasti itu akan sangat memakan waktu yang sangat banyak ketika mencurahkan sesuatu ide dan lain-lain. Tetapi mengatur waktunya itu memang penting ya. Jadi kadang kalau sudah bangun pagi setelah selesai doa, saya akan menyendiri di satu tempat, ada kafe favorit saya, minum kopi di dekat rumah, bawa laptop sudah pergi ke sana. Sampai siang saya menyelesaikan itu dulu, bagian-bagian penting atau beberapa jam saja, kemudian lanjut aktivitas. Ketika itu saya lihat masih punya waktu untuk menulis, saya juga akan ambil waktu untuk menulis. Tetapi akan lebih banyak saya menumpahkan tulisan ini kadang di kereta, dalam perjalanan di kereta pergi ke Jakarta, itu di kereta pergi ke Banyuwangi, terus di pesawat pergi ke kota-kota di saat kami misi. Jadi saya tetap bawa laptop kemanapun pergi. Kemarin ke Maumere pun masih bawa laptop, ke Toraja masih bawa laptop. Jadi setiap kali ada kesempatan, ya suami saya saksinya, dia melihat saya kadang di perjalanan pun saya masih fokus untuk mengetik. Seperti itu, karena kan kadang untuk memunculkan satu kadang mood-moodan kita tuh manusia mood-moodan, kayak hari ini pengen menulis, besoknya kadang males. Nah, tetapi yang aku alami sih selama ini, sejauh ini saya menikmati, enjoy, karena saya rasa kayak menulis itu bagian dari salah satu talenta saya juga. Oh berarti salah satu talenta Mami juga adalah menulis ya? Entah kenapa saya kayak banyak sekali talentanya dan saya perlu untuk mengembangkan itu semua. Dari ide, dari menulis atau bikin video, saya suka. Jangan-jangan di dalam kamar ini banyak buku-buku yang bertuliskan tentang cerita-cerita yang dilalui setiap hari ya Mami ya? Wow. Banyak jurnal. Kalau saya tuh manusia, saya rasa manusia yang tidak hidup tanpa buku. Jadi saya harus ada buku kemana-mana pergi. Saya butuh buku dan pulpen. Berarti setiap momen Mami tulis, akan melakukan sesuatu. Saya akan tulis kayak misal nih acara kemarin. Jadi apapun itu, misal saya dapat ide dari Tuhan, talk show, oke saya tulis. Ide untuk core atau apa, jadi saya tulis. Takutnya kan ingat ya. Kadang juga di handphone bisa tidak rinci begitu. Lama ya, terlalu lama harus ketik satu persatu. Dan menulis buku ini pun sama, kadang ada momen di mana saya dalam perjalanan atau dalam aktivitas, Tuhan ingatkan, nanti kamu tulis tentang ini. Jadi saya langsung cari buku untuk tulis ini yang harus saya tulis, seperti itu. Bercerita tentang buku ini terpintas di pikiran saya, berapa lama sih Mami pembuatan buku ini dan perjalanannya itu seperti apa waktu membuat buku ini? Karena seperti yang saya tanya tadi di awal, Mami ini kegiatannya banyak sekali, serius banyak sekali, sampai kami pun kadang-kadang kalau memperhatikan sampai pusing. Mami banyak sekali kegiatan. Nah, bagaimana Mami perjalanannya waktu membuat buku ini, dengan prosesnya berapa lama gitu Mami untuk buku?
Kalau diingat sih kurang lebih 1 tahun untuk Satu menulis buku tahun? ini. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Dan cicil mencicil lah kayak istilahnya. Saya cicil dulu bulan ini berapa bab, bulan ini berapa bab, dan bisa selesai. Sebenarnya saya pikir ini nanti 2 tahun baru selesai, seperti itu. Tapi yang terakhir itu saya coba untuk sengajakan untuk sekalipun banyak aktivitas, saya sengajakan untuk bayar harganya. Kadang malam tidur jam 3 seperti sampai itu. Jam 3 pagi, Mami. Jam 3 pagi karena bagi saya itu harus kejar buku ini selesai untuk acara nanti di conference itu. Sesuai dengan temanya My Story His Glory. Jadi kalau kalian berada di sekeliling saya, kalian akan melihat saya itu tidak bisa diam sedetik. Tidak bisa diam. Jadi apapun itu kadang ide selalu datang. Tetapi saya itu lebih banyak bertanya ke Tuhan sebenarnya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jadi momen waktu saya sakit itu saya pernah berjanji sebenarnya ke Tuhan. Saya pernah berjanji, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup, benar-benar hidup dan sehat, nanti Tuhan lihat saya itu akan kayak benar-benar melakukan I do my best. Kayak sekalipun ya mungkin bukan yang terlalu sempurna atau terbaik, tetapi bagi saya yang penting Tuhan lihat. Seperti itu. Tuhan lihat saya tidak akan diam, saya akan kayak orang bilang tidak akan berhenti sebelum selesai. Jadi kalau Tuhan suruh saya satu saya selesaikan dan sampai Tuhan itu senang seperti itu. Jadi itulah makanya kadang kecepatan saya dan suami itu sulit untuk diikuti, karena kadang kalau kami sudah dapat dari Tuhan, kami gila untuk dalam hal mengejar visi ya. Contoh kalau Tuhan kasih kami visi ke India di tahun lalu. Ke India. Jadi di saat itu pun kami langsung booking tiket. Langsung? Iya, langsung. Kan kalau orang biasanya harus planning dulu. Iya, di saat itu langsung booking tiket dan langsung pergi. Di saat hanya 1 bulan kami harus butuh uang 100 juta, itu pun kami nggak peduli. Uangnya ada atau tidak kami nggak peduli. Jadi yang penting sudah kami lakukan, Tuhan suruh ini kami lakukan. Begitupun di acara conference kemarin. Tuhan suruh bikin conference seperti itu, dan detailnya setiap malam saya harus tanya Tuhan seperti itu. Dan bagi saya itu kayak satu juga tantangan, karena kan tidak sampai 1 bulan ya. Tidak sampai 1 bulan harus membawa tim yang sangat banyak. Ini the first time kami melakukan ini, karena biasanya kan hanya 2-3 orang. 2-3 orang biasanya diundang. Atau tim hanya di seputar Jawa, tetapi ini yang dilakukan kemarin benar-benar berbeda daripada hari kemarin. Jadi itu salah satu tantangan. Saya menyaksikan, saya selalu bilang biarkan Tuhan menjadi nyata. Dan ternyata kemarin terbukti acaranya bisa mendatangkan tim yang dari Surabaya, kita bisa collab dengan tim yang di Bali. Dan saya lihat ada kesatuan yang tercipta, sekalipun kita tidak saling kayak aku kenal dia kenal, di hari yang sama baru kita saling kenal. Jadi untuk menyatukan perpaduan itu bagi saya itu sih impossible, tapi impossible is nothing. Nah, yang saya dengar ini, Mami, untuk proses pembuatan buku ini, Mami mengalami kesulitan. Ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan gitu loh, Mami. Boleh nggak dibagi? Mungkin itu sangat memberkati, simple sih, Mami, tapi sepertinya sangat memberkati. Jadi kayak hal yang mustahil itu bisa jadi nyata gitu loh, Mami, sekalipun mustahil. Waktu kejadiannya di minggu sebelum acara ini berlangsung Jadi 1 minggu atau 2-3 hari sebelum acara ini berlangsung, saya tuh harus revisi beberapa halaman dan harus segera dicetak. Jadi ketika saya mau menyerahkan file di toko yang mencetak ini, orang yang mencetak ini, tiba-tiba orangnya WA bahwa tempat percetakan itu kena musibah. Terus saya pikir, ini sudah kena musibah. Tapi bagi saya senang. Berarti iblis tidak suka nih. Tidak suka dengan apa saya bilang ke suami saya, ada saja ya yang mau dibikin iblis ini. Tetapi saya tidak mau berkata musibah dan selesai. Abis itu saya kejar terus orangnya. Bisa nggak kerjakan? Saya sangat butuh.
saya sangat butuh ini hanya cetak cuman hanya 1 hari. Saya bilang Cuma 1 hari. Karena hari Senin bukunya sudah harus dibawa ke. Dan Mami bawa hari Sabtu. Hari Sabtu saya serahkan filenya. Hari Senin, hari Minggu mereka cetak, hari Senin sudah langsung dikirim ke rumah. Jadi hanya 1 hari. Jadi sebenarnya itu sementara itu ratusan kan bukunya. Dan mereka update terus, sekalipun kena musibah ya. Jadi saya juga follow up. Terus sambil berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan mau, Tuhan tahulah. Saya itu bukan mau mengejar apapun. Saya pengen saja satu saja orang yang terberkati lewat buku ini. Itu akan sangat membanggakan, kayak itu akan sangat membuat hati saya tenang. Kayak saya melihat benar-benar ada orang yang terberkati lewat buku ini. Dan sementara saya revisi itu pun laptopnya rusak. Laptopnya tiba-tiba nggak mau nyala. Itu tengah malam, itu jam 12 malam kalau nggak salah. Banyak sekali. Itu sudah nggak nyala. Saya bilang ke suami saya, kok nggak nyala ya? Kok selama ini saya menulis baik-baik saja. Nanti sudah mau revisi terakhir, sudah mau cetak kok bisa tidak nyala. Nah, kami pergilah keesokan harinya pergi ke salah satu counter tempat memperbaiki laptop. Di sana pun saya ditolak sama orang di sana. Salah satu bapak dia bilang begini, Bu, ini nggak bisa, ini harus pergi ke center laptop di mana saya harus pergi ke sana, dan pengerjaannya mungkin nggak bisa hari itu juga. Hanya ibu itu memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui kenapa problemnya, memperbaiki dan lain-lain. Jadi saya sudah sempat down dengan perkataan itu. Saya balik ke mobil, saya bilang ke suami saya, aduh nggak usah lah, Desember sajalah, saya perlu perbaiki laptop, saya bilang. Terus suami saya waktu itu, di saat saya lagi mau give up, dia tiba-tiba bilang, enggak, kamu harus tampil, kamu harus cetak buku ini, kamu harus segera itu di launching di acara nanti, dia bilang gitu. Ada support team ya, Mami, yang sangat membantu. Yang waktu itu saya rasa, aduh, karena saya sudah dengar ini mustahil, ini nggak boleh, nggak mungkin 1 hari. Terus abis itu sudah doa, saya hanya berdoa sih, Tuhan saya serahkan saja, Tuhan mau apa silahkan. Terus kami pergi cari di daerah pegunungan, pergi kayak naik lagi, jauh lagi, macet lagi, pergi cari tempat itu. Dan ternyata ada salah satu, bukan senternya, tetapi bukan service center, tetapi kayak salah satu tempat yang menjual laptop. Jadi berhenti di sana, di pinggir jalan itu, saya ingat tiba-tiba saya langsung masuk, terus saya serahkan laptop itu ke orang yang menerimanya. Salah satu anak muda ya waktu itu. Saya panggil beli ya kalau di Bali. Ini beli. Terus dia tanya kerusakannya apa. Pokoknya saya cuma bilang nggak bisa nyala. Dan saya butuh dia segera nyala. Dan anehnya ketika saya serahkan kepada dia, hanya mungkin 2-3 menit dia bisa menyalakan laptop di depan saya. Dan saya sampai bilang, hah, cuma itu? Iya, sudah nyala, sudah. Ternyata hanya membeli salah satu alat, dan setelah itu saya kagumnya oke, berarti Tuhan mau saya selesaikan. Di last minute ya, Mami ya. Di last minute, benar-benar itu kayak naik kuda dan harus berlari, ngos-ngosan seperti itu. Dan malamnya itu selesai, malamnya laptop selesai, siangnya laptop selesai, malamnya penulisan saya selesai, dan di Sabtu itu diserahkan ke percetakannya. Dalam 1 hari mereka bisa langsung memproduksi. 1 hari memproduksi buku. Dan itu benar-benar ajaibnya, kayak akhirnya kemarin itu bisa terjual, bisa di launching di acara conference. Saya itu kagumnya ada salah satu ibu yang dia membeli buku ini, ternyata karena kan saya nggak ada di situ. Dia mengejar saya di lift. Bu Gina, saya boleh dong minta tanda tangannya. Ibu ini saya tidak kenal, belum pernah juga. Belum pernah ketemu sama sekali ya, Mami. Tapi saya lihat dari matanya dia sangat excited. Dia bilang, dia langsung buka, tolong tuliskan saya sesuatu dan tolong tanda tangani. Terus habis itu saya hanya tulis notes, biarkan Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu. Terus saya tanda tangani. Dan hari itu juga saya melihat ibu ini kayak di dalam hatiku, kayak ada ya orang yang mau beli dan mengejar untuk saya
mendapat sesuatu kayak notes seperti itu, bagi saya itu sudah sangat menghibur ya. Tuhan itu kayak berbicara, satu orang yang kamu menjadi satu orang yang membaca buku itu dampaknya itu akan sangat luar biasa bagi kerajaan Allah. Jadi jangan menyepelekan apa yang kita produksi sesuatu. Kita kadang manusia fokus di hasilnya. Bagaimana kalau tidak terjual? Terus bagaimana kalau tiba-tiba orang komplain? Terus bagaimana kalau tidak sempurna? No. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kamu menyelesaikan saja. Karena poinnya kamu fokus ke Tuhan. Kalau kamu fokus ke Tuhan, di belakang buku ini saya tulis ada seluruh duniaku hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika aku menceritakan sebuah kisah, biarlah semua itu hanya tentang Tuhan. Jadi karena fokus saya selalu membawa hati saya kayak kadang sudah bergeser, kayak bergeser lah. Misal kita kan kadang cepat bergeser dan menikmati juga ya kalau orang kayak puji apa. Tapi bagi saya salah satu tantangannya ya saya tahu ini untuk Tuhan. Yes. Oke. Guys, kalian sudah dengarkan cerita tentang My Story His Glory ini, dan begitu effort sekali loh pembuatannya. Saya yakin kalau kalian membelinya, kalian juga akan merasakan berkat yang Tuhan bagikan melalui buku-buku ini. Kalian boleh deh cek nanti di mana Mami kita bisa temukan buku ini? Ada di IG di BIWC store, ada bisa cek DM di sana. Atau ada link di bawah? Bisa juga di komen di bawah, nanti tim kami akan kirim. Jadi buat kalian yang penasaran sekali dengan isinya di sini, kalian boleh nanti menghubungi tim yang ada seperti yang tadi Mami Gina sampaikan, boleh komen di bawah. Nanti kalian bisa tanya-tanya tentang buku ini, nanti juga tim akan membalasnya. Oke Mami, sekian podcast kita pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya podcast hari ini bukan hanya berbicara tentang cerita kita, tapi berbicara tentang Tuhan ya, yang boleh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan saya sangat bersyukur boleh berjumpa hari ini dengan Mami. Next time kita akan berbagi lagi tentang cerita-cerita lain yang akan Tuhan berikan melalui siapapun yang akan hadir di podcast selanjutnya. Oke guys, sekian podcast kita di hari ini. Sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.